Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naris, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Nomor 37 Pila 2, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan rekan saya, Ibu Nining, salah satu guru kelas 6 SD Negeri Nomor 37 Pila 2. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, alhamdulillah Bu ya. Makasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Kita bisa berbincang-bincang terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu nanti lakukan. Nah, hari ini kita melakukan praobservasi di mana saya nanti akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi daripada apa yang Ibu nanti lakukan. Dalam hal ini proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal kegiatan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang Ibu lakukan bagaimana lebih siap dan lebih memahami daripada materi yang diberikan dan memberikan proses pembelajaran terbaik bagi peserta didik kita ya. Namanya supervisi atau praobservasi pada hari ini adalah ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas dalam melakukan proses pembelajaran, Bu? Materi yang ingin saya ajarkan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan atau menyebutkan pengertian herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh hewan yang termasuk karnivora, herbivora, dan omnivora. Oke, baik, terima kasih Bu. Luar biasa nanti proses pembelajaran Bu, yaitu bagaimana peserta didik bisa memberikan pengertian apa itu herbivora, omnivora, dan karnivora Bu ya. Lanjut, bagaimana area pengembangan yang Ibu mencapai atau ingin Ibu observasi? Adapun area pengembangan yang ingin saya observasi atau capai, Pak, yang pertama ranah kognitif, di mana pada proses pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menjelaskan pengertian herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian menyebutkan contoh masing-masing dari ketiga jenis hewan tersebut. Kemudian adapun pada ranah afektif atau sikap, pada saat proses pembelajaran saya akan membentuk beberapa kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok dengan rasa tanggung jawab, kerjasama akan berkolaboratif atau berkolaborasi untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Oke, jadi proses pembelajaran yang Ibu nanti lakukan itu adalah peserta didik dibagi kelompok untuk mengidentifikasi daripada materi-materi yang akan diberikan. Iya. Ya, kemudian di setiap kelompok itu bisa menjelaskan apa itu omnivora, apa herbivora, dan karnivora. Selanjutnya Bu, saya ingin mendengarkan bagaimana percakapan, ya mungkin strategi atau model pembelajarannya atau strategi pembelajarannya. Adapun pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif yang di dalamnya sudah memuat kebutuhan belajar siswa. Kemudian saya akan membentuk beberapa kelompok kecil. Kemudian sebelum membentuk kelompok kecil tersebut, saya akan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Misalnya minat siswa kelompok ini lebih dominan ke audio.
Kemudian kelompok yang kedua dominan ke visual atau kinestetik. Maka disitulah saya akan membagi beberapa kelompok kecil berdasarkan kebutuhan belajar siswa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Berarti Ibu nanti menggunakan metode atau strategi itu pembelajaran terdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif di sekolah. Ya, oke. Bagaimana metode atau media pembelajaran Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Adapun metode yang ingin saya terapkan, yang pertama tanya jawab, kemudian diskusi dan penugasan. Terus media pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah media visual, yaitu gambar hewan. Oke, jadi pembelajaran yang Ibu nanti gunakan itu adalah bagaimana peserta didik bisa mengidentifikasi atau mengetahui materi yang diberikan kepada Ibu itu adalah langsung mengamati gambar maupun dengan langsung kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu nanti lakukan? Proses pembelajaran yang akan saya laksanakan, Pak, insya Allah besok pagi jam 8 saya akan memberikan materi tentang pengelolaan berdasarkan jenis makanannya. Insya Allah besok pagi. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi insya Allah besok pagi saya berkunjung ke kelas Ibu untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Dan setelah itu kita akan melakukan fase observasi di mana kita didampingi langsung atau kita bersama-sama dengan Ibu pendamping saya di pasien nanti setelah proses pembelajaran selesai. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa kembali bertemu besok. Bu ya, terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, coba bilang Tina. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadirannya siswa pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kehadirannya ditingkatkan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siapa yang tahu? Kucing makan apa? Ya coba saya
makan apa? Daging. Kucing, daging, betul. Sapi makan apa? Rumput. Rumput. Rumput itu termasuk apa? Tumbuhan. Tumbuhan, betul sekali. Kalau buaya Daging. makan Daging. daging. Nah, hari ini adapun 3 jenis makanan berdasar tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan daging dan tumbuhan, pemakan segalanya. Ada 3 jenis. Yang pertama, karnivora, hewan pemakan daging. Siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Ya, coba lihat. Hardi. Singa. Apa itu singa? Hewan pemakan Daging. Daging itu disebut Karnivora. termasuk karnivora. Yang ketiga, omnivora. Omnivora yaitu hewan pemakan segalanya. Maksudnya pemakan segalanya itu dalam artian hewan yang makan tumbuhan dan makan daging. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa sebut? Hendra, bisa? Hewan yang makan daging dan tumbuhan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, coba Hani. Kucing. Sapi itu termasuk hewan apa? Herbivora. Coba Anjani. Hewan yang ada di sekitar kita, misalnya kambing. Kambing itu termasuk apa? Herbivora karena dia memakan Rumput. ya, rumput. Sema, bukan Kak Dewi. Coba sebutkan contoh hewan yang termasuk karnivora. Pemakan daging. Harimau betul, Hendra betul. Coba Hardi, apa yang makan daging? Hewan pemakan daging. Serigala betul. Nurlena, apa? Buaya. Ya, coba Sena. Hewan yang termasuk omnivora. Tikus. Jadi anak-anak, herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Omnivora memakan segalanya dalam artian daging dan tumbuhan. Betul sekali. Nah, di sini Ibu akan membagi 2 kelompok, di mana setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Ya, coba berhitung dulu. Dimulai dari Satria. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1. Bilang 1. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Ya, di sini kita Dewi bergabung sama Hendra, Hardi sama Satria. Ya. Masing-masing kelompok, anggota kelompok akan ke depan lalu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Paham? Dimulai dari kelompok 1. Ya, siapa yang duluan ke depan, Nak? Siapa yang mau duluan ke depan? Ini ada beberapa gambar, kemudian kalian memilih salah satu gambar lalu menempel di papan sesuai dengan jenis makanannya. Di papan sudah terbagi 3 jenis makanan. Kemudian ini gambar hewan.
kita tempel di papan berdasarkan jenis makanannya. Kelompok 1, siapa yang mau pertama kali ke depan? Siapa yang pertama ke depan? Hendra, ke kelas? Bisa? Ya, coba ke depan. Hewan apa ini Hendra? Kambing. Ya, kambing. Coba tempel. Kambing itu termasuk apa? Jenis yang mana? Ini nih, ada herbivora. Ya, tepuk tangan untuk Hendra. Kemudian Hardi, kelompok 1, Hardi ke depan. Burung elang. Burung elang termasuk apa? Makannya apa? Apa makanannya burung elang? Ya, silakan ditempel. Ini. Satria, hewan apa ini satria? Harimau. Harimau itu termasuk apa? Memakan apa? Daging. Ya. Daging. Kalau daging apa namanya? Ya, karnivora. Silakan ditempel. Sekarang Dewi, ini hewan apa Dewi? Ayam termasuk hewan apa? Pemakan apa? Tikus. Siapa lagi yang bisa dari kelompok 1? Ya, Hardi. Tikus itu termasuk hewan apa? Pemakan apa? Ya, silakan. Sapi. Ya, coba Hendra. Sapi itu termasuk apa? Pemakan apa? Tumbuhan. Ya. Tumbuhan. Jadi disebut herbivora. Siap-siap kelompok 2 ya. Masih ada 2 gambar di sini. Hewan apa ini? Ikan. Ikan itu termasuk apa? Pemakan apa ikan? Ayo, siapa yang bisa? Kelompok 1, kelompok 2 diam. Jangan dibantu kelompok 1. Ya. Apa? Ya, silakan ditanya. Kuda. Ya, silakan. Yang lain jangan dibantu tanya kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Anjani, ke depan dulu. Ayam itu termasuk hewan pemakan apa? Ya, hewan apa ini? Sema. Ya, kami itu termasuk hewan pemakan. Ya. Hardi, hewan apa ini? Elang termasuk apa? Ya, ini. Yang lain perhatikan ya, jangan ribut. Gambar apa ini? Merah. Harimau termasuk hewan pemakan apa? Daging. Di depan.
Itu yang pertama herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan Tandingan. daging. Omnivora, hewan pemakan Segalanya. segalanya itu apa artinya? Segalanya. Makanan daging Dan dan tumbuhan. tumbuhan. Makanya dikatakan makan segalanya. Sekarang di sini ada lembar kerja kelompok di mana masing-masing anggota kelompok secara bersama-sama mengerjakan tugasnya. Di mana di sini kita diminta untuk menggolongkan nama hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora, misalnya hewan apa ditulis di lembar kerja. Terus misalnya karnivora, hewan apa itu? Contohnya yang ada di sekitar kita yang sering kita temukan di sekitar kehidupan sehari-hari. Paham? Ya coba semuanya naikkan buku dan pulpennya. Kelompok 1 yang beranggotakan 4, yang kedua juga beranggotakan 4, kelompok semua. Jangan mau dikalah sama kelompok 1 ya. Di sini ada kertas. Di sini ada 2 kertas kosong. Nah, masing-masing kertas ditulis misalnya hewan yang termasuk herbivora apa, nama hewannya. Dijelaskan di bawah, disebutkan. Siapa yang menulis? Satu orang yang menulis. Lalu teman yang lain membantu. Yaitu Hendra yang menulis. Terus jangan lupa ditulis nama kelompoknya, terus nama anggota. Misalnya kelompok 1, anggotanya siapa? Kemudian tulis hewan apa yang termasuk herbivora. Langsung saja mulai. Nama hewannya. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan yang belum paham. Ya coba, Sema, apa yang belum dipahami? Oh iya maaf, Lela. Apa yang mau ditanyakan Lela? Silakan. Jangan malu, harus berjaya diri bertanya. Jangan malu apa? Apa yang belum dipahami Lela? Silakan bertanya. Apa? Oh, herbivora. Misalnya contoh hewannya apa? Kalau herbivora itu yang ada di hewan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu misalnya kambing. Pernah lihat kambing Lela? Pernah? Sapi. Pernah lihat sapi? Apa makanannya sapi-sapi kambing? Rumput. Rumput. Kalau karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya apa? Hewan apa yang biasa kita jumpai? Karnivora, pemakan daging. Elang. Ya, elang. Ya silakan ditulis. Kerjakan. Kerja sama nih sama teman kelompok. Tulis sama teman kelompoknya. Kerja sama nih.
tugasnya, Ibu harap ada perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok ke depan untuk membacakan lembar kerjanya. Dari kelompok 1, siapa yang mau ke depan membacakan lembar kerjanya? Tugasnya tadi. Dewi, mau ke depan? Ya, silakan Dewi ke depan. Karnivora, pemakan daging. Contohnya elang, harimau, singa. Ya, omnivora. Contohnya dan ya, silakan. Tepuk tangan untuk Dewi. Dari kelompok 2, siapa yang bisa ke depan? Satu orang. Sema ke depan. Bacakan kembali lembar kerja kelompoknya. Karni. Ya, tepuk tangan untuk Sema. Siapa yang masih belum paham dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Angkat tangan. Yang belum mengerti. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ardi sudah paham? Ya, sudah paham. Jadi sudah paham semua ya? Jadi Ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugasnya adalah, coba semuanya kamu punya dicatat. Yang pertama, maksudnya yang pertama, nomor 1. Siapa yang udah pulpennya? Sebentar dulu, saya mau kuliah ya, kan saya nomor 1. Jelaskan pengertian herbivora. Jelaskan pengertian herbivora. Nomor 2. Nomor 2. Jelaskan pengertian karnivora. Yang ketiga, nomor 3. Jelaskan pengertian omnivora. Dan nomor terakhir, nomor 4, sebutkan contoh hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai, buku dan pulpennya disimpan. Sekarang kita ice breaking dulu supaya tidak terlalu tenang, supaya kita tetap konsentrasi, fokus dalam belajar. Coba semuanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Tepuk semangat. Semangat.
kalian harus tetap fokus dengarkan apa-apa dari ibu. Ya. Pegang hidung. Dewi, mana hidungnya Dewi? Mana hidung Hendra? Ayo. Anjani, mana hidung? Kenapa tadi dipegang? Apa yang namanya? Telinga. Telinga. Jangan ikuti gerakannya ibu, karena itu hanya sebagai pengecoh untuk melatih konsentrasi dan fokus. Ya, sekali lagi, pegang mulut. Mana mulutnya? Ya, semuanya betul. Pegang telinga. Ya, semuanya sudah paham ya, konsentrasi kembali ke belajar. Jadi anak-anak, ibu harap tugas di rumahnya dikerjakan. Kemudian besok ibu akan periksa kembali tugasnya. Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita tadi? Masih ada yang mau ditanyakan? Apa yang belum jelas dari ibu? Semuanya sudah paham ya? Jadi sebelum kita pulang atau istirahat, ibu harap semuanya mengerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa pelajari kembali materi yang telah kita pelajari di awal. Paham? Paham. Ya, sekian dari ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pasca Observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Lili Sudiani, Bu, selaku guru yang saya observasi. Dan pada kegiatan ini di Pasca Observasi saya ditemani juga oleh Ibu praktik saya, Bu, dalam hal ini Bu Rahmatia, selaku pengajar praktik saya, pendamping saya selama proses pendidikan di Calon Gubernur. Oke, baik Bu. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan observasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada hari Kamis dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke Bu. Nah baik, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi yang telah dilakukan? Perasaan saya setelah proses observasi yang dilakukan kemarin, alhamdulillah sangat lega dan senang Pak, karena akhirnya kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semua. Betul. Oke. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu artinya Ibu sedikit memberikan dampak positif terhadap apa yang saya lakukannya. Iya, Oke. Nah, bisa diceritakan kembali Bu tahapan atau area yang telah dikembangkan pada proses observasi yang dilakukan. Adapun tahapan awal sebelum melakukan observasi Pak, yang pertama itu kita menyiapkan perangkat pembelajaran, dalam hal ini RPP. Kemudian membuat instrumen penilaian. Lalu untuk area pengembangannya itu yang ingin saya kembangkan mengenai ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan Pak. Oke, jadi terima kasih Bu. Itu kemarin perangkat ajar dalam hal ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi Dengan KSD dan budaya positif di sekolah ya. Oke, baik. Nah, apa area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu bisa dikatakan sudah berhasil, Bu? Alhamdulillah beberapa sudah berhasil Pak, namun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki tujuan atau strategi pembelajaran apa yang ingin kita capai nantinya. Oh iya, baik Bu, terima kasih banyak atas argumennya bahwa terus apa kekurangan dan kendala yang telah Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kekurangannya Pak, ada beberapa siswa yang kurang paham dengan materi yang saya ajarkan. Ya. Kemudian kendalanya karena siswa ini
kurang paham dikarenakan gaya belajarnya tidak sama semua dengan temannya Pak. Jadi kita sebagai guru harus memilih strategi apa yang sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Baik Bu, terima kasih itu gaya belajarnya peserta didik ya. Kemarin itu saya amati karena kita sama-sama di ruangan pada saat itu anak-anak kurang respon juga dan kurang ada beberapa siswa yang masih ya. pasif Pak. Oke Bu, apa yang menyebabkan anak tersebut tidak aktif atau masih pasif dalam melakukan proses pembelajaran? Menurut pengamatan saya Pak, pada proses pembelajaran itu ada beberapa siswa yang pasif dikarenakan mungkin siswa ini kurang sesuai dengan gaya belajarnya dengan cara atau strategi pembelajaran yang saya berikan atau terapkan di dalam kelas. Kemudian itulah yang menjadi penyebab mengapa siswa tersebut tidak aktif dalam memberikan umpan balik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Terima kasih Bu. Kemudian dari apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa beberapa siswa yang kurang aktif atau bisa dikatakan kurang paham itu disebabkan karena bagaimana identifikasi dari gaya belajar. Apa yang rencana yang akan dilakukan ke depannya? Adapun beberapa rencana yang ingin saya terapkan adalah Pak, yaitu memperbaiki strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat proses belajar mengajar, di mana saya harus memperhatikan siswa ini sukanya apa, gaya belajar yang seperti apa yang disukai, apakah dipadukan dengan bermain, kemudian diberikan ice breaking, gitu Pak. Jadi ya itulah menjadi PR bagi saya sebagai seorang pendidik. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa Ibu melakukan asesmen awal bertanya kepada kelompok lain untuk kemarin untuk mengidentifikasi bagaimana gaya belajar mereka. Nah, itu adalah rencana Ibu ke depannya tadi, mudah-mudahan yang direncanakan bisa realisasi dan bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Nah, saya tunggu cerita Ibu guru selanjutnya, apakah rencana Ibu sampaikan terlaksana atau tidak. Oke, kapan rencana itu akan dilaksanakan? Insya Allah awal semester depan Pak, karena kan sudah menjelang akhir semester. Jadi insya Allah awal semester. Oke Bu, terima kasih banyak jawaban atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan rencana ke depannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya persilakan kepada Ibu Pendidik Praktik saya untuk memberikan kembali terkait dengan proses yang kita lakukan dalam proses observasi pada jumlah ini. Silakan Bu. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan. Yang pertama terkait dengan tujuan tadi sudah saya sampaikan tujuan ini. Kemudian ada hal tadi yang mungkin saya lakukan oleh Pak Ari ini yaitu menyampaikan hasil observasi. Harusnya sebelum lanjut untuk ini saya dahulu menyampaikan apa yang